Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena yang dipandang Allah adalah hatinya. Bila hatinya kotor, bila hatinya masih dikuasai oleh manusianya, bila masih dikuasai oleh hawa nafsunya, dia semuanya serba fahsya wal mungkar, apapun itu. Pasti ujung-ujungnya hatinya panas melihat wujud-wujud yang di luar dirinya. Tak akan pernah bisa selamat, terus bergentayangan. Manusianya terpenjara, terbelenggu oleh dunia. Monggo Kang Mas, Bu Yasmin, monggo dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Mas, lihat ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo Kang Mas, ayo kita ngobrol-ngobrol tentang apa ini? Bapak Yohan dulu, apa pertanyaannya? Ayo, ini ada Bu Yasmin, Pak Yohan dari Sumatera Utara, tetangga saya. Bagaimana cara mengenal Allah? Bagaimana? Cara mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah, pertanyaannya. Bagaimanakah cara kita mengenal Allah? Caranya adalah kenalilah dirimu dahulu. Siapa diri kita ini? Katanya kita ini adalah makhluk. Tapi praktek di dalam dada kita ini bukan makhluk. Katanya kita tak punya kuasa. Padahal di dalam dada kita prakteknya hanya kita yang berkuasa. Katanya makhluk tak wujud. Akan tetapi di dalam dada kita yang merasa wujud. Kalau itu semua milik manusianya, mana Tuhannya? Goib. Tuhannya gelap gulita, Tuhannya goib, yang terang benderang di dalam dada kita selama ini. Nurnya hawa nafsu kita sendiri. Ya gelap gulita. Itulah yang dimaksud mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, fa huwa fil akhirati a'ma, maka jalan ke akhiratnya pun juga buta. Wa adallu sabila, bahkan tersesat-sesat jalannya. Maknanya begini. Bila di dalam hati kita masih wujud manusianya yang berkuasa atas diri manusianya, selamanya ending akhir dari apa yang kita lakukan pasti menuju kepada hawa nafsu. Li nafsi, aku duduk, aku yang duduk. Mana mungkin Allah bisa duduk? Allah gaib kok. Kalau Allah bisa duduk, berarti Allah menyaingi aku, iya kan? Kita ini selama ini menjadi saingan-saingan Tuhan, menjadi musuh-musuh Tuhan, tapi kita tidak terasa selama ini. Seolah-olah Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Bila Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain atas diri kita, bila Tuhan tak berkuasa atas diri kita, ngapain disembah, ngapain dicari? Iya tidak, Kang Mas? Jadi untuk cara mengenal Tuhan, bertemu Tuhan, ya bertemulah dengan dirimu sendiri, berkaca diri. Dulu aku seumpama saya 50 tahun yang lalu. Dulu 50 tahun yang lalu aku ini di mana? Aku ada di mana? Dari mana? Dan untuk apa dilahirkan ini?
Kalau kita mau bercermin, sebelum kita ada 50 tahun yang lalu, kita ada di mana? Itulah kenyataan bahwa yang wujud hanya Allah ketika diri kita belum ada. Namun ketika kita ada, kita merasa ada, merasa wujud, hilang Allahnya. Kenapa? Karena Allah tidak dipertuhankan lagi oleh manusia, kecuali manusia mempertuhankan dirinya sendiri. Kang Nyolong, monggo. Memang Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang Ustadz, kalau kita belum mengenal 50 tahun yang lewat contohnya, kita kan nggak ada. Nah, jadi setelah kita diwujudkan, berarti hilang Tuhannya, betul sekali Guru. Tapi kita nggak terasa yang kita kerjakan, perasaan kita itu, oh contoh berbuat baik, seolah-olah kita udah banyak pahalanya gitu dulu, sebelum mengenal. Seolah-olah kita semua, ya kan? Kalau itu kita semua, lah Tuhan lagi ngapain? Iya. Nganggur. Puasanya di mana ya Guru? Nah, masa Tuhannya pengangguran? Katanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya termasuk apa yang kita lakukan. Katanya demikian keyakinannya, tapi kok di dalam hati kita kebalik keyakinannya. Seolah-olah hanya kita yang merasa berkuasa atas diri kita, Allahnya tidak kuasa apa-apa. Inilah salah iman, salah akidah, dan salah Tuhan. Ya tidak, Kang Mas? Karena Guru dari kecil Kang kita Ari, digitu. Nggih. Assalamualaikum Kang Arif. Waalaikumsalam. Dari mana Kang Arif? Nggih. Dari Tangerang, Banten. Tangerang, Banten, monggo. Setelah nyimak. Kita kan berteman di Facebook, Bang. Oh iya. Saya kurang begitu memperhatikan. Jadi kalau saya sudah posting, keluarlah dari Facebook. Tidak jarang untuk ngecek. Star Maker juga kita berteman di Star Maker juga. Oh iya. Nyanyi ya. Karena hidup itu enjoy saja. Ya. Saya cuma suka aja namanya Uripe Allah itu. Saya suka aja namanya gitu akunnya. Jadi kalau saya kan kehidupan dalam hidup. Hidup di dalam hidup. Iya. Mati sak jroning urip. Betul. Saya kan belajarnya ini, Bang. Ini, mohon maaf dulu. Mutu qobla anta mautu, matikan diri sebelum mati. Itu suruh abah saya, kakek saya sendiri belajar itu. Iya. Ya dengan cara begitulah cara untuk mengenal Tuhan itu. Jadi setelah kita mengenal diri kita yang hanya makhluk, setelah kita mengenal diri kita yang tidak bisa apa-apa, setelah kita mengenal diri kita yang gaib, yang tidak wujud, maka nyatalah, maka wujudlah, maka hiduplah Allah sebagai penguasa manusianya. Itulah cerminan manusia yang sudah mengenal Tuhannya. Bisa dipahami Kang Mas yang bertanya tadi? Bisa. Alhamdulillah. Jadi memang kita harus ngalah. Tidak boleh kita maunya menang sendiri. Harus ngalah kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita diselamatkan Tuhan. Agar kita dituntun ke jalan Tuhan, dituntun kepada jalan yang lurus. Kalau kita sudah dituntun oleh Tuhan, maka dimanapun, kapanpun, detik per detik selalu bersama Tuhan. Ketika duduk langsung ketemu Tuhan. Allah yang kuasa. Ketika berdiri ketemu Tuhan. Allah yang berkuasa, ya kan? Enak hidup ini. Itulah yang dimaksud sudah tidak ada antara lagi ya. Sudah la haula wala ya. Betul. Ya. Karena antara itu hijab antara Tuhan dan hambanya. Antara itu ibarat alam barzah, alam penantian, alam hijab.
Yang mana bila masih ada antara, masih dipanasi oleh matahari yang panas. Jadi nunggu sampai kapan berpisah dengan Tuhannya. Selama manusia berpisah dengan Tuhannya, ya dipenuhi dengan alam-alam misteri, alam ketakutan, alam kemiskinan, alam misteri, alam kematian, alam siksa kubur, alam barzah, alam kiamat, kebangkitan, hari pertanggungjawaban. Semua itu serba menakutkan dan misteri. Karena kita sudah lama berpisah dengan Tuhan, ya kita akhirnya dirundung ketakutan dan ketakutan menghadapi itu semua, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau kita sudah kembali kepada Tuhan, hancur leburlah alam-alam itu. Harus hancur lebur. Kalau alam itu masih ada menjadi misteri yang menakut-nakuti kita, selamanya kita tidak akan pernah ketemu Tuhan. Tapi Berarti harus ditiadakan. Tuhan, ya. Berarti harus ditiadakan. Yang ditiadakan itu siapa? Manusianya yang ditiadakan. Iya. Bukan Tuhannya ditiadakan. Contoh di dalam ayat-ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah gaib, ya kan? Ini suaranya Kang siapa? Kang Zohan. Ya. Jadi orang-orang mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah bahwa Allah itu gaib, ya kan? Kalau Allah itu gaib, manusianya yang wujud, yang benar ini siapa? Di dalam akidah Islam, di dalam tauhid katanya Allah wajib wujud. Wujud kidam bako. Tapi kalau Allahnya yang gaib, manusianya yang wujud, mana yang benar ini? Bila Allahnya gaib terus, ya sesat terus manusianya. Jadi harusnya apa? Orang-orang yang beriman itu adalah meyakini, mengimani di dalam dadanya manusianya yang gaib, Allahnya yang wujud. Itu yang benar. Berarti kebalik dong. Laisa kamitslihi syai'un itu berarti manusia aja. Nah. Contoh di dalam surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudah datang dulu ketika manusia belum bisa disebut, ya enggak? Siapa yang bukan seperti apa-apa, siapa yang bukan seperti siapa-siapa, manusianya apa Allah? Ya. Tapi kalau manusianya masih jadi Tuhan, tidak mau manusianya disebut, tidak bisa apa-apa. Kalau manusianya masih jadi Tuhan, tidak mau manusianya tidak bisa jadi siapa-siapa. Tuhan saja yang laisa kamitslihi syai'un. Sampai kapan ketemu Tuhan? Kalau Tuhan digoibkan terus, kalah terus. Ya tidak. Berarti benar ya, kenyataan itu pemeran utama dalam kehidupan. Maaf Jadi ya, memang, ya silahkan. apakah elok kita mentiadakan manusia? Bukankah manusia itu akhirnya Allah? Elok tidak elok, bila masih ada manusianya, ya tetap ada elok dan tidak elok. Bila masih ada manusianya, pasti masih ada faksa wal mungkar. Bila masih ada manusianya, pasti ada baik dan buruk. Tapi bila manusianya sudah tidak berkuasa lagi menjadi Tuhan di dalam dadanya, Muhammad bukan kamu yang melempar. Menurut manusia melempar itu tidak elok. Tapi bila Allah yang berkuasa atas Muhammadnya, apa ada kata tidak elok lagi? Muhammad hanyalah peran-peran Allah. Muhammad adalah cerminnya Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, semuanya indah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri
Roh